Pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi di sini bertamu, ya karena memang channel ini baru pertama kali dan saya berterima kasih kepada pemirsa sekalian sudah sejauh ini mensupport channel Ahmad Buddha dan semoga saya doakan rezekinya tambah dan juga diberikan kesehatan, kewarasan dan juga ilmu yang banyak dan bermanfaat. Jadi saya di sini berada di rumahnya Bu Fida, salah satu dosen Yunista Lamongan, juga seorang penulis dan juga beliau ini dirindukan sekali kalau di kelas PAI karena iya Bu, ya. Karena anak-anak itu banyak yang bilang, wah kalau bisa saya diajak dong, jangan kamu tok gitu. Saya juga pengen tahu Bu Fida itu. Soalnya menurut anak-anak, jenengan itu kalau jawab dulu langsung terus gitu loh ya. Maksudnya argumennya banyak gitu. Sehingga anak-anak itu nggak mungkin Bu Fida. Maksudnya bacanya cuma satu. Maksudnya di rumahnya banyak sekali buku-buku. Ini termasuk kegiatan kita ya. Jadi seorang konsumen buku, kita harus mengikuti atau mengikuti langkah beliau. Harus banyak lagi mengkonsumsi buku sehingga kita ketika lulus nanti menjadi mahasiswa yang berkompeten dalam bidang apapun. Baik, sesuai judul kita seperti yang ada di pamflet ya. Ini pemirsa sekalian juga ada beberapa Bu yang live streaming baik itu di rumah yang cuacanya mendung dan sebagainya. Dan juga saya sampaikan dari awal nanti selama mengikuti diskusi ini jangan sampai terlewatkan ya, karena tentunya saya akan siapkan Bu Google Form, soalnya hanya 10 saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti akan saya post di Instagram saya, siapa saja pemenangnya, kami ambil 2 yang akan mendapatkan buku dari karya Bu Fida, yaitu yang ini Bu, Positive Feeling. Positive Feeling ini sebuah kajian psikolog yang positif dengan ketenangan jiwa, karena ilmu psikologi ini masih sangat relevan meskipun di era globalisasi atau di era milenial ini, karena buku-buku ini juga termasuk bestseller ya. Saya tanyakan kemarin pas main-main dengan teman-teman ini, banyak justru malah banyak dari luar negeri ya. Luar biasa ini. Ini saya cari di Kampung Ilmu Surabaya ini nggak ada. Sahabat tidak dijual bebas. Sahabat sang juara sekalian. Makanya nanti sangat patut disayangkan bila nanti pemirsa sekalian nanti kalah cepat ya dengan temannya, karena hanya ada 2 saja yang akan mendapatkan buku Positive Feeling ini, terbatas ya. Oke, langsung saja. Ini kebetulan diskusi mengalir Bu. Ya, jadi ya, memang memang saya juga sedikit belum membaca, namun juga perlu banyak akan belajar Bu. Karena berbeda, artinya berbeda itu ngobrol biasa dengan pas live streaming seperti ini. Masih belajar ini. Dan Bu Fida ini pemirsa sekalian, beliau track recordnya sangat baik. Beliau sempat keterima beasiswa S2 di kampus ternama di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada Malang. Maka dari itu saya penasaran sekali. Ini lama Bu ya agenda kita ya. Hampir 2 minggu baru terrealisasikan hari ini. Alhamdulillah beliau mau memperkenalkan waktunya meskipun juga banyak kesibukan. Saya percaya itu. Langsung saja. Bukan orang sibuk saya. Oke, langsung saja Bu ya. Untuk hari ini kita akan mengupas atau membedah sejauh mana buku karya dari Bu Fida ini, karena banyak mahasiswa semua pernah merasakan kuliah, akan tetapi tidak semua pernah menciptakan suatu karya. Nah itu dalam tanda kutip, banyak sekali mahasiswa, akan tetapi kadang-kala reproduksinya itu kurang atau banyak, tapi juga tetap kita harus belajar sama senior kita. Untuk yang pertama Bu, yang kita kupas hari ini yaitu buku mana dulu?
ikut aja. Oh iya. Mau buku saya dulu atau sama teman-teman? Ya. Yang paling pertama itu ya yang antologi puisi itu Antologi memang puisi ya. saya masih sangat baru sekali dalam dunia perbukuan ya. Iya, iya. Ini sama Yang ini ya. Kang Mahrus ya, itu yang puisi apa? bukan. Oh, Bukan. iya. Kang Mahrus itu salah satu pengurus PCN Tulungagung. Oh, bukan teman-teman. Iya, iya. Nah, kebetulan kan ngajak saya bikin puisi nih. Tuh. Ini yang pertama Bu ya, antologi. Iya, yang paling pertama. Oh, ini guys ya, yang paling pertama. Ini juga ada namanya puisi ya. Itu pun saya bikinnya itu 1 minggu itu. Oh. 25 ya. puisi dalam jangka waktu 1 minggu. 25 puisi dalam jangka 1 minggu ini termasuk juga sangat luar biasa ya. Karena tidak semua orang Bu, apalagi mahasiswa yang sekarang itu ya bisa menciptakan suatu karya yang sangat luar biasa tentunya. Kalau saya puisi saya ini karena memang saya basicnya kan di psikologi ya. Jadi puisi saya banyak yang saya sangkutkan dengan dunia psikologis. Oh, dunianya para remaja. Para remaja ya. Kemudian orang-orang dewasa yang punya problem ya. Karena kan biasanya kan ada Bu ya. Terkadang anak itu bukan kok dia kurang ajar, akan tetapi ajarannya itu kurang. Nah itu juga termasuk mungkin di buku ini Bu ya, salah satu ya mungkin dengan adanya membaca buku ini mungkin bisa tercukupi lah. Iya, kayak ini elok musik tapi indah. Oh iya. Ini juga banyak makna terkandung di dalamnya ini. Jadi kayak bahasanya tuh kayak cinta-cintaan sebenarnya enggak. Oh asik gitu. Iya. Romantisme lah Bu. Iya, betul. Bahasanya memang saya bikin yang anak-anak muda itu mudah untuk mencerna. Oh iya. Jadi nggak terlalu itulah Bu ya, ke kunoan lah. Iya, jadi masing-masing penulis puisi di sini itu punya gayanya masing-masing. Punya karakternya loh. Iya, kayak penulis kan itu lebih ke apa ya? Seninya kena sekali. Seninya kena sekali. Ini antologi puisi karya Bu Fida yang pertama ya. Karena diskusi kita sore hari ini membedah buku karya dari Bu Fida. Ini dulu pertama dibedah itu di GOR. Di GOR lama. Oh ya. Sebelum renovasi berarti. Sudah ya. Sudah renovasi. Iya ya. Itu pas baru dibangun ya. Baru selesai gitu loh. Oh. Habis itu iya, aku ada acara apa dulu? Ansor. Oh iya. Acaranya Ansor itu terus di rangkaian acaranya Ansor itu bedah buku ini. Ya. Termasuk kandungan yang ada di dalamnya, kemudian intisari dan sebagainya. Iya. Karena tidak istilahnya kurang lah Bu. Menurut kita apabila kita hanya mengkonsumsi bukunya saja, akan tapi penjelasan dari sang penulisnya ini, nah gitu. Kadang-kadang kan multitafsir gitu ya. Iya betul. Kayak salah satu puisi saya di situ itu juga multitafsir. Oh gitu. Jadi karena ada nuansa tasawuf yang dimasukkan di dalamnya. Jadi kalau pikirannya itu sudah Victor ya, mikirnya pasti arahnya ya kemana-mana. Tapi kalau orang sudah mahabbahnya itu kena banget ya, bagus banget itu ya arahnya insya Allah ya. Jadi banyak multitafsir ya. Multitafsir ya. Itu yang kemarin ketika bedah paling banyak yang bertanya. Iya, karena terkait itu. Iya. Karena puisi kan ya eranya anak muda lah Bu, saya kira juga. Maksudnya puitis anak sekarang itu. Itu dulu itu pas waktu masih belum booming antologi puisi ya. Iya ya. Sekarang kan mulai booming lah. Iya. Antologi puisi dan sebagainya. Bisa dibilang kita yang memulai lah ngomongin. Yang kata pengantarnya kemarin dari orang sini.
ada itu ya. Oh iya, enggak. Kalau di pamflet yang di apa sebarkan itu kan ada kata-kata dari beberapa endorsement. Iya, iya. Kalau yang ini kan ada. Ya. Yang ini Pak Yuronur. Pak Yuronur ya yang ini juga ya Pak ya sampaikan yang ini editor nasional. Iya. Kemarin misi di acaranya Fatayat Wilayah. Oh iya. Kalau yang ini endorsementnya banyak. Prof Masud ya. Dari Malang. Malang ya. Iya. Kemudian itu Bu, saya mau nyampein pertanyaan lagi ya. Mas kalau bisa nanti ditanyain ya pas waktu streaming. Sebenarnya motivasi untuk menulis suatu karya itu apa gitu? Soalnya kan berat, maksudnya berat kadang-kadang orang itu inspirasinya kurang gitu loh. Sederhana sih kalau saya dulu juga pengen Bu banget, maksudnya menjadi seorang penulis dulu ya, sampai buku-buku sejarah dan sebagainya itu, filsafat dan sebagainya itu ya saya baca gitu. Iya. Terus saya itu gayanya gini Bu, maksudnya ketika saya baca menemukan suatu kalimat atau kata yang penting menurut saya itu saya salin. Jadi ada di buku salinan filsafat, buku salinan psikologi, sejarah dan sebagainya itu. Maksudnya tadi ada yang nanya gitu loh. Ya. Kira-kira motivasinya itu apa dulu? Saya itu dulu itu pernah, kalau nggak salah pas waktu MTS. Saya itu punya daftar keinginan. Kalau nggak salah. Berarti itu sudah dirancang dari MTS Bu ya? Ya dulu pas waktu MTS saya merancang itu. Iya. Jadi ketika saya MTS itu saya rancang lulus MTS baru dapat 100 sekian. 100 sekian. Saya lanjut di Arya. Oh, itu sudah mulai nulis Bu ya? Iya, saya sudah mulai nulis rancangan. Iya, karena memang orang dulu kan gitu ya. Iya. Tulisnya gitu. Sebenarnya sampai-sampai kadang-kadang surat-surat cinta ya tulis surat-surat ya. Saya paling hobi kalau coret-coret tangguh ya. nulis gitu. Iya. Beberapa buku catatan saya juga saya coretin, nulis kata-kata. Maksudnya ya menjadi kebiasaan yang positif lah Bu. Nah, karena saya punya beberapa keinginan, yang salah satunya enggak sampai saya punya. Ada salah satu keinginan saya itu saya hidup harus di rumah. Oh, gitu ya. Jadi jangan sampai ketika saya sudah tidak ada di dunia ini, kemudian orang ya bisa dikatakan anfa'ul linnas lah. Meskipun sepandai-pandainya kita kadang-kadang kan ada yang mementingkan diri sendiri gitu ya. Itu yang pertama. Keinginan yang lain itu saya membuat anak-anak saya. Oh, gitu. Jadi saya mulai dari diri saya sendiri. Iya, benar. Pribadi personal. Jadi ketika nanti anak saya sudah dewasa, ibunya sudah ada, itu anak saya tahu ini loh karyanya ibu. Rekodnya loh, rekam jejaknya loh. Sederhana. Jadi saya luar biasa ya. Jadi kematian memang benar itu merupakan salah satu pengingat. Yang mengingatkan kita nanti. Meskipun metafisik lah Bu. Iya. Dan ini kalau dibahas secara psikologis, ini gitu kan, kematian. Ya sambil mati lah. Jadi berangkat dari dua keinginan saya yang saya tuangkan dalam rangkuman kita saya itu yang membuat saya kayaknya harus menulis. Karena selama ini tulisan-tulisan saya itu banyak nanggung di laptop. Oh gitu ya. Makanya saya tertarik untuk membukukan supaya nanti bisa bermanfaat ya. Baik untuk saya sendiri, untuk keluarga saya, maupun untuk orang lain. Ya. Berarti sejauh ini Bu Fida sudah rilis berapa buku ini Bu? Ini kalau yang solo satu. Yang solo satu ya. Yang solo. Yang solo ya. Nah, kalau yang tiga itu antologi. Karena antologi. Ya. Kemarin juga sempat ditawarin sama teman
ayolah kamu teruskan cerpen kamu itu jadikan novel Iya, bagus. Karena memang cerita di dalamnya itu Iya. saya lemas bagus. Lemas bagus. Kayak yang di sini. Iya. Ini milik saya. Iya, ini kan tentang Lamongan ya. Iya. Yang juga saya yang sambutannya juga pas kebetulan Pak Yuronul yang terpilih sekarang ya. 60 halaman 60 ini. Nah ini ya, ini judulnya memang Hadirat Kasih, tapi di dalamnya itu menceritakan tentang ini mana? Gunung Pegat. Oh, mitos Gunung Pegat. Iya. Kayak cita-citaan, tapi sebenarnya ini adalah sejarahnya Lamongan yang jarang sekali mengemas sejarahnya itu diungkap. Sejarah Lamongan itu dikemas dengan menggunakan bahasa yang santai. Yang santai ya. Soalnya kadang-kala anak sekarang kan udah bosan gitu Bu. Kalau melihat buku sejarah, paling yang udah di itu Bu. Kalau buku-buku tentang romantis, tentang milenial gila dan sebagainya itu. Itu kemarin salah satu alasan kenapa kita itu mau bikin mau bikin apa ya, mau membahas tentang sejarah Lamongan, tapi kita kemas sesuai dengan zamannya ya. Karena ya apa tidak anak-anak sekarang itu kalau disodori buku asli aja enggak akan lihat. Iya. Jadi apa sih enggak naik? Iya. Tapi kalau disodori novel gitu ya. Langsung ya. Semalam habis bisa. Gitu. Makanya kalau di perpus Lamongan tuh cerpen itu ada banyak sekali bukunya jadi ya. Novel-novel gitu. Memang eranya sekarang ya seperti itu. Mereka pengennya yang santai. Yang santai. Ya yang enggak. Itulah eranya sekarang lah. Jadi sekarang itu yang masih fenomenal itu profesi-profesi kegiatan yang sifatnya sambil menghasilkan. Oh iya. Maksudnya mengenai loh. Iya, menghasilkan sesuatu yang nanti imbasnya ke karakter. Betul. Kadang-kadang soalnya kita kan mengikuti apa yang kita baca gitu. Kadang-kadang seperti tan, ya udah. Mereka konsumsi terus dulu buku-buku yang perjuangan dan sebagainya gitu. Iya. Kalau mereka terbawa ke arus romantisme, mereka kan otomatis perilakunya gitu. Iya. Ya anak-anak itu juga saya persilakan. Kalau kalian mau pinjam buku, silakan di rumah. Buku filsafat, psikologi, buku sastra. Jadi nggak hanya meskipun jenengan di bidangnya psikologi, nggak hanya di psikologi ya. Saya suka loh belajar filsafat. Filsafat dulu. Jadi salah satu dari barat, timur, barat lah. tapi saya juga lebih menarik ya. Maksudnya historisnya lebih panjang gitu. Dari barat itu kemudian baru belajar di Islamnya. Ya. Jadi nanti kalau hanya belajar barat aja kan kompar dengan Islam kan nggak enak. Kurang. Iya. Komplit loh. Jadi jangan sampai nanti malah tambah kita terlalu larut dengan dunia barat akhirnya lupa dengan dunia kita. Jadi sebagai rambu-rambu saya juga belajar di muslimnya. Barat buku saya. Buku. Iya. Yang ini rata-rata di belakang ini kebanyakan buku atau yang ini random? Oh gitu. Itu ada keterangannya. Karena psikologi itu juga bahas sedikit dengan teman ya. Iya. Sastra, atas. Oh. Agama. Iya. Yang di belakang juga. Nggak cukup soalnya. Jadi nggak hanya di lemari ini ya guys, cuma di belakang juga banyak. Terus ini Bu, tadi juga nyampein pesan DM saya Bu. Bacaan Bu Fida pertama kali masuk kampus, ingat nggak Bu kira-kira? Masuk kampus. Iya. Iya, buku pelajaran kuliah. Nggak ada buku yang lain Bu, maksudnya selain kuliah Bu. Saya suka buku filsafat. Buku filsafat Bu ya. Iya. Yang saya baca selain buku mata kuliah ya. Iya, karena memang pengetahuan kan universal. Karena saya
juga suka diskusi. Ya. Kayaknya kalau ada kakak-kakak kelas itu, kalau teman-teman saya yang lainnya pada bercandaan, itu lebih banyak gabung sama kakak-kakak kelas. Yang isinya lebih, soalnya tambah pengetahuan. Jadi dulu itu di kampus kan saya punya kelompok kecil. Kelompok kecil? Kelompok kecil kita sering ketemuan di kampus. Ya. Diskusi. Ayo besok bahas buku ini. Ya. Kita ya mau nggak mau cari buku ya. Belajar. Iya. Jadi karena jadi sebelum diskusi itu memang udah punya bekalnya sendiri ya. Enggak. Iya. Jadi kalau kita buat ya punya argumennya yang kuat lah Bu. Iya. Kadang-kadang yang jadi opini sekarang kan jarang membaca banyak. Wah, udah bacanya kurang, suka bantai gitu. Makanya saya kalau ada mahasiswa saya menyampaikan argumen, kemudian saya tanya kompetensi kamu apa, nggak bisa jawab, nggak tahu. Iya. Mesti saya. Karena nggak cukup satu referensi Bu, harus itu harusnya banyak referensi untuk bisa membahas yang dikeluarkan. Jadi biar nggak asal bicara. Iya. Saya kalau ada mahasiswa yang nggak nurut itu, saya itu suka suka langsung mengingatkan kalau ada mahasiswa yang kurang sesuai gitu. Oh gitu. Karena di awal itu biasanya ada kontrak forum. Kontrak forum ya. Kontrak forum. Kalau nggak sesuai dengan kontrak forum, biasanya saya langsung tegur. Iya. Tapi dengan argumennya pas. Argumennya pas, karena dari awal kita kan udah menyampaikan gitu ya. Bisa tanya. Saya pernah nyakitin hati. Iya. Kemudian Bu, tadi juga saya sampaikan pertanyaan dari teman-teman. Kira-kira Bu, di saat perjalanan menulis buku, Bu Pindah itu pernah nggak mengalami mungkin malas atau mungkin berhenti di jalan dan sebagainya, atau memang istiqomah terus gitu? Kan macam-macam Bu biasanya seorang penulis itu. Saya tipe orang yang kalau lagi pingin ya sudah nulis. Kalau nggak pingin ya sudah. Iya. Sambil ngumpulin inspirasi lah Bu. Jadi saya itu orangnya nggak bisa dipaksa. Iya. Kalau saya mau ya saya lakukan, kalau nggak mau ya sudah dipaksa. Iya. Nanti takutnya rancau semua lah Bu. Iya. Gitu kan. Kemudian saya juga beruntung saya punya suami bisa tulis. Oh, gitu. Karena ketika yang saya kemarin juga termasuk isi acara TKD Bu ya. Oh iya. Iya Bu. Iya kemarin acara Newsday. Iya. Itu suami saya. Ya. Jadi kalau pas saya butuh sharing gitu ya, suami bantu. Dia kalau seandainya jadi linier lah Bu. Kebetulan kita berdua kan hobi, enggak hobi sih sebenarnya. Ya lumayan suka baca lah. Oh iya. Lumayan suka baca. Sampai sekarang juga kadang-kadang kebiasaannya terbawa gitu meskipun udah berkeluarga. Jadi kalau kita pas di mobil gitu ya, kita diskusi bareng gitu ya. Jadi ya oyo-oyoan gitu marah-marah ya. Jadi anak-anak kayak dulu pas zaman kuliah gitu. Tapi ya dengan dalil yang jelas gitu. Iya. Jadi kalau pas lagi buntu, idenya nggak muncul, ya saya sering. Oh gitu. Iya kalau seandainya pokoknya seperti ini, menurut jenengan bagaimana? Ya. Kalau nanti scan-nya seperti ini bagaimana? Itu kalau bikin cerita ya. Ya. Tapi kalau non fiksi biasanya saya lebih banyak hunting. Oh iya. Hunting sama teman, hunting internet. Iya. Saya lebih banyak. Oh gitu. Dan kebetulan profesi saya juga kan konselor. Ya. Jadi enaknya punya suami itu kan ada yang iya. Kalau masih check and balance ya. Malah dia atau tidak, saya itu lebih merasa beratnya itu malah permasalahan orang daripada permasalahan saya sendiri. Jadi kayak berasa saya nggak punya masalah. Jadi banyak sekali klien-klien baik itu dari ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak. Saya punya grup ibu-ibu, terus grup campur, grup remaja, yang di situ saya itu jadi konselornya. Soalnya yang kita ketahui kan seakan-akan guru bimbingan konseling ini nggak punya masalah gitu loh di rumah, sehingga mereka enak gitu, maksudnya terbuka gitu loh. Tidak kelihatan ya. Iya. Mana anak itu
juga banyak yang mengira udah aku punya masalah ya. Iya. Saya banyak. Iya. Nah, kemudian Bu ya, apa yang juga saya sampaikan Bu, karena sebelum seringan Bu, waktu kita kan belum ketemu kan Bu. Saya post terus sehingga banyak Bu, nggak hanya teman dari Lamongan aja, maksudnya teman dari kenalan mana nanya Bu, yang lebih ekstrim Bu ya. Kira-kira guru BK atau psikologi itu kenapa sih gurunya itu kan paranormal gitu? Maksudnya paranormal tuh dia tahu Bu. Sampai saya itu kadang ngeri gitu. Saya pernah Bu, waktu dulu SMK ya, saya itu disuruh gambar objek gunung, rumah, sama pagar Bu. Itu tahu bukan karena saya juga loh. Iya sedikit banyak itu tahu gitu ya. Makanya kok gitu masalah lebih ekstrim dikatakan paranormal gitu. Paranormal. Iya, saya dukun ya. Iya, saya tadi juga browsing sebelum kesini. Lebih ke sana gitu maksudnya. Kenapa tuh? Banyak pabriknya bilang gitu. Karena saya dari psikologi ya, bukan dari BK ya. Dari BK ya. Kalau BK itu memang kemampuan untuk memberikan psikotes itu memang tidak punya. Oh gitu. Tidak punya dan tidak boleh memang. Tapi kalau orang-orang psikologi bisa untuk melihat itu. Ada yang mengatakan paranormal, ya, paranormal yang ternyata. Oh, jadi berjalan dengan data loh Bu ya. Iya. Asal itulah dia. Ada bukti yang analisanya tajam loh Bu. Oh, jadi kalau mengatakan kamu itu punya masalah. Ya. Kalau orang psikologi itu mengatakan kamu punya masalah, itu ada buktinya yang menunjukkan punya masalah. Iya. Bukan di belakang kamu loh ada sesuatu. Iya. Mana sih kok nggak ada? Itu kan katanya kan hanya dia saja yang bisa melihat, orang lain nggak bisa melihat. Tapi kalau psikologi itu ada katanya orang lain bisa melihat lah. Iya. Sama disebut paranormal. Bolehlah kalau dikatakan paranormal, tapi paranormal yang berdata. Sehingga kadang mengatakan kamu terus kamu itu sedang sedih. Ada buktinya lah. Buktinya kamu sakit. Iya. Buktinya kamu lo dikatakan ada problem jadi broken asal gitu. Iya. Jadi kalau dikatakan paranormal boleh saya boleh apa wis paranormal ya. Ini paranormal yang berdata. Kalau paranormal berdata itu beda lagi. Ilmunya sudah beda. Dan itu bukan kualifikasi saya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan. Ada juga ya mengatakan iya banyak. Saya juga pas waktu saya browsing dulu. Kok ngapain kok guru BK konselor kok dikatakan paranormal gitu? Iya itu tadi. Jadi tidak semua guru BK itu berangkat dari psikologi. Tapi kebanyakan guru BK itu berangkat dari psikologi. Kayak saya di Alia itu yang dari psikologi hanya saya. Padahal di situ BK-nya itu ada 5. Jadi yang 4 itu semuanya basicnya ada yang dari BK, BK. Dan saya yakin dari keempat teman-teman saya itu yang menguasai psikotes sebenarnya saya. Sehingga kemudian yang menguasai untuk membaca gestur saya. Baik itu gestur raut maupun gerak-gerak Bu ya. Iya. Jadi termasuk gerak tangan itu kan juga bisa dipelajari, tulisan bisa dipelajari, dan tidak semua orang bisa karena ya kadang-kadang kan ngasal gitu. Tulisanmu jelek, kamu pemalas paling ya. Dan kalau orang psikologi yang bicara tulisan kamu itu karakter kamu seperti ini gitu kan. Orang psikologi bisa menjelaskan. Kalau S1 psikologi mungkin nggak sampai ya, nggak sampai. Masih kurang lagi. Itu mungkin akan lebih kuat. Apalagi sekarang itu kan sudah ada pelatihan itu nanti bisa mendukung lah. Biasanya kayak kalau pelatihan tes itu biasanya lebih banyak mencari orang yang dari jurusan S1-nya psikologi. Kalau ada yang dari jurusan yang lain nggak apa-apa tapi tidak bisa mengesahkan. Yang bisa mengesahkan itu hanya psikolog. Tetap yang valid lah ya. Iya, psikolog yang bisa mengesahkan. Tapi kalau hanya istilahnya hanya ngetes, memberikan instruksi, kemudian membantu menganalisa, bisa.
S1 psikologi pun bisa. Kalau kita nggak boleh. Nggak boleh ya. Bukan ranahnya lah Bu. Iya betul. Itu tadi ya sempat terjawab dari Bu Giga tadi. Kenapa kok konselor kadang-kala dia dikatakan seorang paranormal. Nah, kemudian ini Bu ya, mungkin waktu kita ini terbatas Bu, karena juga memang kita masih tetap ingin larut Bu, cuma ya udah berapa menit tadi Bu. Langsung kita masuk ya, maksudnya masuk ke buku. Tadi saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan Bu tentang Senarai Rindu dari Bumi Joko Tingkir. Termasuk orang Lamongan harus bangga ya mempunyai seorang penulis dari dosen Yunida juga, yang cuma beliau sebelumnya saya juga mendapatkan informasi tidak dipublikasikan ke buku ke toko-toko Bu ya. Iya. Nah, itu alasannya kenapa Bu? Padahal kan kalau masyarakat Lamongan Bu, dia kan cintakan budaya Bu, kulturnya dia kan bangga Bu. Kayak di Persela dan sebagainya. Ini termasuk judul yang sangat menarik gitu ya. Senarai Rindu dari Bumi Joko Tingkir. Kira-kira apa sih Bu? Kok nggak misalnya dipublikasikan ke kemarin ya. Itu kan sebenarnya ya kita berangkat dari pertemanan ke dunia maya. Oh iya. Dan kemudian terkumpullah orang-orang yang dari berbagai macam daerah. Ya. Bulan yang dari Lamongan itu kita ngobrol-ngobrol santai dari Lamongan, ayo bikin, iya. Ayo nulis, akhirnya jadilah satu berbagi penulis-penulis dari Lamongan. Berangkat dari itu tidak sengaja. Ada Bu ya. Iya. Jadi nggak terstruktur gitu Bu ya. Iya. Justru tapi jangan hanya nggak sengaja tapi luar biasa ini guys ya. Maksudnya jadi buku yang sangat menarik gitu kalau kita baca. Iya Bu. Karena kadang di Asda kemudian mana aja itu melihat buku ini karya Lamongan ini pasti akan tertarik gitu loh. Dan rata-rata penulisnya memang dari pesantren. Oh gitu ya. Malah bisa dikatakan karena saya bukan asli Lamongan ya. Bisa dikatakan saya ini sebagai pendatang yang menciptakan suatu karya yang untuk Lamongan gitu ya. Akhirnya saya bikin cerita tentang mitos Gunung Merapi itu yang dulu pernah saya teliti ketika saya kuliah. Itu pernah jadi salah satu. Baik, jadi sebelum merilis buku ini itu juga maksudnya observasi ke TKP, kemudian hanya ke leluhur sana ya, orang-orang yang di sana itu. Jadi katanya itu akurat. Meskipun beliau tuh nggak asal sini, kadang-kadang orang mikir loh, Bu Fida ini rilis buku sama teman-teman ini ngeri loh judulnya. Senarai Rindu di Bumi Joko Tingkir. Kalau ingin tahu sejarahnya Lamongan, bisa baca ini ya. Iya. Nanti bisa kontak person ke alamat ini ya, ke alamat Instagram yang ada di deskripsi saya nanti. Kira-kira untuk penulisan Senarai Rindu ini berapa lama waktunya? Nggak lama kok, nggak lama Bu? Setengah bulan. Masa Bu? Karena memang sebelumnya saya sudah melakukan penelitian. Iya. Jadi saya sudah punya bahan. dalam tulisan ya. Kalau teman-teman saya yang lain mungkin butuh lama Bu ya, kadang-kadang bukan kok datanya kadang-kadang sudah ada Bu, cuma kadang inspirasi untuk nulis gitu loh. Saya kan juga ada kenalan penulis buku ini. Mereka lama Bu, karena memang katanya ya selain ngumpulin data juga bahasanya itu loh. kayak mau habis nanti nyambung lagi. Jadi nggak salah ya. Kita mulai pembahasan tentang rencana bikin buku Senarai Rindu ini. Kalau nggak salah ada sekitar 3 bulanan. 3 bulan ya. 3 bulan, 4 bulanan. Itu untuk ngumpulin data. Iya, mereka ngumpulin data. Ya. Saya sudah punya datanya. Saya tinggal menuangkan. Saya butuh setengah bulan untuk selesai satu cerpen. Kira-kira dalam beberapa penulis juga ada nggak Bu? Maksudnya perbedaan data-data sehingga nanti ketika ditulis itu maksudnya gini, tapi kemarin saya cari datanya itu seperti ini. Sinkron terus itu gimana? Jadi karena kita punya grup di WA itu ya, jadi kita sharing juga. Diskusi di situ. Saya belajar kok seperti ini. Kemarin wawancara. Soalnya kadang-kadang berbeda data gitu ya. Akhirnya kan ketika orang baca ini itu kan sejarahnya sudah berapa
Ternyata iya. ini valid ini. kalau kalau ternyata ada yang nggak valid ya itu kekurangan dari kami lah ya. Karena kan kalau kita bicara sejarah itu kan apalagi Lamongan ya, itu kan sudah lama waktunya. Kemudian banyak dari mulut ke mulut juga. Ini dari situ orang ke orang yang lain berbeda. Kemudian juga ada mirip-miripnya dengan daerah yang lain. Kayak Gunung Pekat itu kan Bilangan daerah yang lain. Namun juga tentunya akurasi datanya ya bisa dipertanggungjawabkan. Sementara ini bisa dipertanggungjawabkan karena kan sudah gali data. Ini tadi kita beranjak ke buku Senerai Rindu dari Bumi Joko Tingkir ya. Mungkin nanti dari pemirsa sekalian yang tertarik dengan mitos buku Pegat, akan tetapi kemasannya tadi apa? Judulnya Rindu. Kalau saya itu Hadirat Kasih. Oh iya, Hadirat Kasih. Kalau saya tuh di situ kan ada banyak penulisnya. Iya, betul. Hadirat Kasih ya. Ada yang sampai kenapa kok kalau orang Lamongan itu kalau melamar iya Bu, kadang-kadang dari diri apa dari mana itu ya? Nah, itu juga itu kan satu mitos lah Bu. Yang membuat kita itu kadang-kadang ada sedikit ada jarak dulu. Kalau di Lamongan itu kan yang melamar kan yang perempuan. Yang perempuan betul. Itu juga dibahas di sini. Dibahas di sini. Jadi ya komplit lah saya kira, spesifik lah begini. Rekomendasi buat teman-teman ya yang dengan sejarahnya orang Lamongan, terutama iya, terutama tentang mitos Gunung Pegat. Nah, kita anggap yang tadi yang pertama sudah ya, sudah Bu. Kemudian yang positif feeling Bu. Ini saya dulu pernah Bu ya lihat di mana di depan Samsat itu Bu. Nah itu kan buku-buku yang biasa, maksudnya tentang positif feeling, akan tetapi beda Bu covernya dengan ini, karena kan memang penulis lain gitu Bu. Iya. Ya lebih saya kan cuma baca seperempat Bu. Saya nggak beli buku itu Bu, cuma saya baca di tempat gitu aja itu. Itu lebih ke gimana? Prasangka kayak kesudah terus itu, bener nggak Bu? Oh, ya, betul. Sebenarnya kayak gini. Ini perbedaan antara positif ya, ini punya ya. Kalau positif thinking ibaratnya kalau kita naik kendaraan, ya, pikiran kita mengatakan karena memang di depan itu kan ada jalan lurus, ada jalan belok, ya. Kan? Pikiran bilang begini, kalau ini ada jalan lurus, kamu lurus. Setelah itu ada belok, bukan, itu pikiran. Pikiran, oh iya. Karena orang itu kan nggak mungkin dong kalau seandainya jalannya itu belok kemudian lurus kan enggak. Iya. Orang itu kan kalau secara idealis ya. Tapi positif feeling itu lebih kuat lagi. Oh, gitu. Lebih kuat laginya di mana? Kan lebih pada hati lah. Kenyamanan, aman, kebahagiaan. Cuma karena ini bukunya ada series ya. Series ya. Jadi seri ini yang series pertama ya biasanya. Nanti mungkin series kedua kita doakan cepat selesai lah. Tentunya nanti biar bisa dikonsumsi sama teman-teman biar lebih feeling mempermudah kita lah di dalam menentukan segala hal, baik itu untuk ke jenjang selanjutnya mungkin ada yang meneruskan ke S2 atau ketika apapun itulah, apapun hal itu. Kemudian untuk sambutannya ini dari siapa Bu yang buku film? Dari positif itu kata pengantarnya itu dari Malang. Oh, dari Malang. Beliau dari Muhammadiyah. Iya, endorsementnya juga banyak. Ada dari Pak Najib itu Negeri Malang. Kemudian ada dari sini ada beberapa banyak. Iya. Yang ini dari Prof. Mas'ud. Iya. Ini berarti berapa lama? Itu karena series ya. Series ya. 112 ya. Ini 112 ya. Namun saya kira Bu, mahasiswa sekarang ya mungkin nggak semua Bu. Mungkin maksudnya selain juga kadang-kadang sekarang kan cobanya banyak Bu. Iya. Istiqomahnya itu untuk membaca itu loh. Kadang-kadang nanti kesibukan yang lain tugas, nanti baca lagi tugas lagi gitu.
Buku saya ini Ya. walaupun cuma 100 sekian halaman ya, tapi muatannya kental. Jadi kalau yang baca itu di samping